Gini aja nggak apa-apa ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Izin sekali lagi, izin kami untuk menyampaikan beberapa yang insight dari mengikuti kegiatan International Tax Forum bersama dengan Pak Supriyadi. Eh, ada banyak topik yang dibahas di sana, yang disampaikan di dalam forum itu berkaitan dengan pajak internasional ya. Eh, tetapi yang paling menarik tentu saja dan yang utama di sana adalah tentang pilar 2, pilar 2 ini. Dan kita karena waktu terbatas juga nggak mungkin mencakup semua, jadi kami coba fokus hanya untuk menyampaikan terkait topik pilar 2 ini saja, itu pun hanya dalam in a nutshell gitulah ya, karena bahkan pilar 2 ini juga sangat banyak, sangat panjang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, International Tax Forum itu diselenggarakan oleh BKF, Badan Kebijakan Fiskal ya, dan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. Udah yang kedua kali katanya, tahun lalu juga ada, sudah pernah diselenggarakan dan selalu membahas tentang sharing gitu ya, sharing perkembangan terakhir tentang pajak internasional tentu saja. Dan karena yang cukup signifikan itu adalah tentang BEPS Project, Pilar 2 khususnya. Nah, ini yang menjadi fokus bahasan utama di International Tax Forum kemarin. Nah, dan ada beberapa topik lain juga tambahannya. Nah, bagusnya atau menariknya, semua materi yang disampaikan oleh para narasumber di sana, ada puluhan mungkin ya narasumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dari OECD-nya sendiri ada, dari badan-badan dunia, maupun dari kampus-kampus ada, dan dari perwakilan negara-negara juga ada, dan dari pihak swasta juga ada ya, perusahaan multinasional juga ada. Jadi cukup lengkap kemarin yang pematerinya, narasumbernya. Nah, enaknya semua materinya itu di-share ya. Bapak Ibu bisa temukan di website ini, di link ini yang disediakan oleh PKF, dan tinggal diklik aja nanti seminar files yang ini ya. Di sini lengkap semua, Bapak Ibu bisa langsung ambil sendiri materinya kalau memang belum ada. Dan ini yang akan kami sampaikan di sini juga semua tinggal dicomot-comot aja ya dari sana ya. Jadi kami hanya bukan ini lagi tapi mencomot-comot saja gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sebagai urgensi relevansinya terkait dengan BEPS Project ini adalah perkembangan terakhir yang baru saja terjadi, itu adalah sekitar 1 bulan yang lalu ya, 19 September 2024, itu telah ditandatangani multilateral convention ya, perjanjian multilateral untuk memfasilitasi implementasi dari Pilar 2, khususnya yang subject to tax rule ya. Khususnya yang subject to tax rule itu sudah ditandatangani MLI-nya ya, multilateral convention-nya di Paris ya, sebulan yang lalu. Nah, itu ada 57 negara yang turut menandatangani MLI ini, salah satunya Indonesia ya. Dan ini informasi lengkapnya Bapak Ibu bisa dapatkan juga di websitenya OECD. Ini linknya ada di sini. Tinggal diklik aja, nanti berkaitan dengan penandatanganan MLI itu sendiri, itu situ lengkap sekali. Dan tentu saja guidance-nya OECD terkait dengan MLI dan STTR khususnya ya, subject to tax rule, yang bagian dari pilar 2 itu ada di link ini. Jadi silakan Bapak Ibu explore untuk lebih lengkap, barangkali tertarik gitu ya. Nah, di akunnya OECD sendiri di YouTube itu mereka ternyata share juga bagaimana seremoni dari penandatanganan MLI itu ya. Jadi ada videonya di YouTube, kita bisa lihat bagaimana jalannya seremoni penandatanganan oleh 57 negara itu ya, yang berlangsung di Paris itu. Termasuk Indonesia, cuman kalau kita lihat Indonesia sepertinya secara jarak jauh ya, nggak ikut di Paris, tapi apa namanya itu, sinkronos ya, sinkronos gitu ya. Ibu Menteri Keuangan menandatangani MLI itu untuk mewakili Indonesia.
Nah, dengan penandatanganan MLI itu, multilateral instrument ya, multilateral instrument berkaitan dengan STTR yang subject to tax rule itu, artinya kita Indonesia dan seluruh dunia seharusnya ya, setidaknya 57 negara yang menandatangani MLA itu sudah selangkah lebih maju lagi dalam proses atau tahapan untuk menerapkan nanti into real ya, efektif ketentuan berkaitan dengan STTR itu ya. Tahapannya itu setelah penandatanganan tinggal menunggu ratifikasi saja. Mungkin Pak Kuat lebih kompeten untuk menjelaskan proses ratifikasinya gitu nanti ya di Indonesia. Tapi ini berkaitan dengan legislasi seperti itu. Nanti diharapkan 2025 ini bisa rampung ya proses ratifikasinya di Indonesia nih ya. Untuk di Indonesia tentu juga diharapkan 57 negara yang menandatangani tadi juga melakukan hal yang sama gitu ya. Sehingga 2026 ketentuan STTR ini sudah efektif berlaku. Tetapi kemarin perwakilan dari BKF sih bilang 2026 itu sebenarnya target paling cepat gitu ya. Jadi paling lamanya kapan nggak tahu juga ya, tapi yang nggak tahu lah, harusnya sih nggak lama-lama ya. Di 2026 sudah bisa efektif berlaku ketentuan STTR ini. Nah, jadi apa sih sebenarnya STTR itu, subject to tax rule itu? Ini adalah bagian dari pilar 2 OECD BEPS Project ya, yang mungkin populer di masyarakat dikenal dengan ketentuan global minimum tax ya, pengenaan pajak minimum secara global. Ada beberapa ketentuan di sananya, salah satunya adalah STTR ini, subject to tax rule. Nah, STTR ini memungkinkan atau memperbolehkan negara sumber untuk mengenakan pajak tambahan. Gitu ya. Jadi negara sumber, state S dalam gambar ini, itu dibolehkan atau dimungkinkan, jadi tidak wajib juga ya, ini kalau mau gitu ya, boleh, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Dimungkinkan untuk mengenakan pajak tambahan kepada entitas anak dari suatu grup usaha, MNE gitu ya, multinational enterprise, yang berada di negara S, yang membayarkan suatu penghasilan tertentu kepada induknya atau anggota grup usaha yang lain di negara lain, di negara R, resident, di resident country gitu, di mana resident country ini ternyata mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari source country ini tidak lebih dari 9%. Gitu ya. Jadi kalau negara R mengenakan pajak kepada PICO sebagai entitas induk dari MNI yang berkaitan dengan SBICO yang berada di negara sumber, ternyata mengenakan pajaknya tidak lebih dari 9%, maka negara sumber gitu ya. Jadi negara sumber nih boleh mengenakan pajak kepada SBICO, kepada perusahaan yang ada di negara sumber sebanyak pajak tambahannya maksimal 9%, tentu saja ya. Maksimal 9% nanti tentu setelah dikurangi lagi dengan pajak yang telah dikenakan di negara residen. Gitu ya. Nah, pengenaan STTR ini itu dikenakannya bukan setiap transaksi, tetapi dikenakan sekali setahun. Sekali setahun, jadi akumulatif gitu ya. Pada akhir tahun nanti dihitung berapa total penghasilan yang dibayarkan kepada grup usahanya di luar negeri. Kemudian itu kalau memenuhi syarat untuk dikenakan STTR baru dihitung gitu ya. Jadi tidak setiap kali. Lalu STTR tidak berlaku atas cover income di mana negara sumber telah mengenakan pajak lebih dari 9%, tentu saja. Jadi nanti juga akan masih memperhitungkan withholding tax yang sudah dikenakan oleh negara sumber pada saat SBICO membayarkan pembayaran ke PICO gitu ya, dan itu dapat dikreditkan nanti ya. Kalau lebih dari 9% tentu nggak boleh lagi STTR dikenakan. Kurang lebih itu sebenarnya STTR itu secara sederhananya. Jadi artinya bisa kita lihat di sini STTR ini adalah mengembalikan hak
pemajakan negara sumber yang sudah terlanjur dilepaskan gitu ya, dilepaskan kepada negara residen sebenarnya sesuai dengan tax treaty yang selama ini berlaku ya, atau sesuai dengan prinsip dasar pajak internasional yang selama ini berlaku bahwa negara sumber itu adalah second bite ya, bukan primary bite, bukan yang pertama mengambil hak pemajakan. Pertama mengambil hak pemajakan itu kan resident country, begitu kan prinsipnya selama ini. Jadi resident source country lebih kepada second bite, sisanya saja. Nah, cuman ternyata selama ini kan meskipun sudah dilepaskan oleh negara sumber, negara residen banyak yang tidak menggunakan hak utamanya untuk memajaki penghasilan tadi, yaitu ditunjukkan dengan tarifnya yang kurang dari 9%. Nah, itulah dalam konteks subject to tax rule ini dikembalikan lagi kepada negara sumber hak untuk memajaki kembali. Jadi boleh ditambah lagi pajaknya sampai maksimal 9%. Gitu kurang lebih intinya, sederhananya gitu ya, tapi tentu detailnya ada banyak sekali nanti. Nah, kita lihat apa sih yang dicakup oleh STTR ini, penghasilan apa atau pembayaran apa yang dicakup oleh ketentuan STTR ini. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau sesuai dengan guidance dari OECD ya, diharapkan tentu saja ini juga sama dengan yang sudah ditantangani di MLI, dan tentu nanti mudah-mudahan di ketentuan domestik Indonesia dan negara-negara lain juga sama seperti ini ya. Itu ada beberapa penghasilan pembayaran yang dicakup oleh ketentuan STTR ini. Pertama itu bunga, kita bisa lihat di sini satu persatu ya, ada bunga, ada royalti, kemudian ada pembayaran atas hak distribusi atas suatu barang atau jasa. Ini mirip dengan royalti, tapi menurut ketentuan OECD guideline untuk tax treaty juga ini sebenarnya nggak masuk definisi royalti ya, tapi dalam ketentuan STTR ini dikembalikan lagi. Nah, ini menariknya nih. Jadi STTR mirip seperti ketentuan tax treaty, tetapi ada beberapa perbedaan dan cukup signifikan sebenarnya. Salah satunya ini, ya, pembayaran atas hak distribusi atas suatu barang atau jasa. Begitu juga dengan premi asuransi dan reasuransi, kemudian pembayaran atas biaya penjaminan atau biaya keuangan, jadi misalkan garanti gitu ya, garanti loan itu juga masuk di sini. Lalu pembayaran sewa atas peralatan yang bersifat industrial, ya, ini juga bukan royalti, tapi mirip royalti, tapi bukan royalti gitu ya, ini juga masuk di cakup STTR-nya. Lalu yang sangat menarik menurut saya adalah ini yang terakhir, pembayaran atas jasa. Ya, kalau kita lihat di sini sebelum ini dulu, kita lihat di sini nggak ada termasuk dividen. Nah, jadi agak berbeda ya dengan ketentuan tax treaty maupun PPh 26 undang-undang PPh kita itu mencakup salah satunya dividen. Tapi dalam ketentuan STTR ini nggak ada. Jadi dividen nggak masuk cakupan STTR, tetapi ada tambahannya. Terutama yang paling signifikan menurut saya adalah ini, pembayaran atas jasa. Ya, di PPh 26 kita memang ada pembayaran atas jasa, tetapi ini kan dieliminir lagi oleh P3B yang existing kita ya di tax treaty, baik yang OECD model atau yang lain pun itu hampir semua, ingat saya itu tidak ada mencakup pembayaran atas jasa service ya. Jadi selama ini jasa atau service hanya dapat dikenakan di negara sumber apabila sudah terbentuk BUT, bentuk usaha tetap gitu ya. Nah, sekarang dengan ketentuan STTR ini dikembalikan lagi, nggak perlu ada BUT atau permanent establishment, asalkan negara residen ternyata mengenakan pajak kurang dari 9%, maka negara sumber nanti boleh mengenakan pajak atas pembayaran jasa ini. Saya kira ini nanti akan memberi dampak yang sangat signifikan terhadap transaksi-transaksi yang ada di Indonesia ya. Oke, di sini lalu kemudian kita lihat ada pengecualiannya, ada untuk WP orang pribadi tentu saja, jadi hanya untuk WP badan perusahaan gitu ya dikenakan. Lalu ada pengecualian yang lain, ini perusahaan nirlaba, pemerintah, organisasi internasional dan lain-lain. Ini sih nggak terlalu. Ini paling yang agak signifikan nih, penghasilan dari pelayaran internasional. Nah, ini dikecualikan ya, khusus pelayaran internasional dikecualikan. Tapi nggak tahu bagaimana dengan penerbangan internasional misalkan ya. Sejauh yang saya baca juga kayaknya nggak ada penerbangan internasional. Jadi mungkin apakah termasuk atau enggak. Lalu ada ketentuan tentang threshold, batasan juga ya. Ada dua batasan threshold yang diatur di sini, yaitu markup threshold dan materiality threshold. Markup threshold itu maksudnya bahwa STTR hanya berlaku untuk penghasilan tercakup STTR, itu pun selain bunga dan royalti, ada lagi ya batasannya, di mana jumlah penghasilan tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan, ditambah markup sebesar 8,5%.
Jadi artinya kalau suatu pembayaran dilakukan oleh perusahaan dari negara sumber dengan markup lebih dari 8,5%, ya, markup to berarti ya markup to HPP ya, to COGS ini mungkin lebih detailnya mungkin seperti itu ya. 8,5%, lebih dari 8,5% baru boleh dikenakan STTR, gitu ya. Kalau kurang dari 8,5% nggak boleh dikenakan STTR. Nah gitu, jadi agak rumit juga sih, agak kebayang untuk pelaksanaannya nanti bagaimana menghitung ini agak sulit. Tapi nggak tahu lah. Nah yang kedua, threshold-nya adalah materiality. Ya, materiality ini bahwa STTR nanti hanya berlaku jika jumlah keseluruhan penghasilan tercakup STTR dibayarkan dalam 1 tahun pajak. Jadi tadi kita lihat untuk pengenaan STTR ini kan sekali setahun ya, bukan setiap transaksi. Nah, dihitung nanti dalam 1 tahun itu total penghasilan tercakup yang tadi udah kita bahas itu totalnya berapa dalam 1 tahun? Apakah lebih besar dari 1 juta euro atau tidak? Gitu ya. Kalau lebih besar dari 1 juta euro baru boleh dikenakan STTR. Kalau kurang dari 1 juta euro maka tidak dikenakan STTR. Gitu. Nah ini juga agak rumit juga sih saya kira yang agak sulit membayangkannya bagaimana memastikan ini menghitung 1 tahun ya. Nggak terlalu rumit sih ya 1 tahun ya. Nah, cuman ini ada tambahannya nih ya. 1 juta euro ini kalau yurisdiksi yang terkait ya, jadi negaranya Indonesia atau counterpartnya gitu ya, itu mempunyai PDB di atas 40 miliar per tahun tentu saja pada tahun itu ya, 40 miliar euro. Jadi ada beberapa variabel yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau di atas 40 miliar euro PDB-nya, maka pembayaran tercakup atas penghasilan tercakup yang dikenakan STTR itu harus minimal 1 juta euro. Nah, gitu ya. Agak ribet teman ini. Nah, kalau di bawah 40 juta euro itu kita lihat batasannya itu lebih kecil ya. Batasan pembayaran yang dikenakan STTR-nya menjadi 250.000 euro saja. Gitu ya. Nah, kalau di bawah 250.000 euro ya udah pasti nggak kena STTR. Gitu. Nah, Indonesia sendiri kita tahu lebih dari 40 juta euro. Jadi kalau dari pihak Indonesia ini sebenarnya udah aman, pasti batasannya materiality threshold-nya adalah menggunakan yang 1 juta euro ini. Namun perlu diperhatikan juga bahwa ketentuan atau syarat PDB 40 miliar euro ini bukan hanya satu pihak negara saja, tetapi harus dua-duanya. Gitu ya. Jadi harus dilihat Indonesia dengan negara counterpartnya itu apakah sama-sama di atas 40 miliar euro PDB-nya. Kalau dua-duanya di atas 40 miliar euro, maka batasan materiality threshold-nya 1 juta euro. Tetapi kalau salah satunya di atas 40 miliar, Indonesia di atas 40 miliar, sementara counterpartnya itu di bawah 40 miliar, maka itu nanti yang berlaku adalah 250.000 ini materiality threshold-nya. Begitu ya. Jadi nggak begitu sederhana memang kita melihatnya. Oke, nah formulanya kurang lebih kita bisa lihat seperti ini yang tadi itu ya. Jadi menghitung STTR itu pertama kita lihat aggregate rate-nya tentu 9% sudah ditentukan. Lalu kita bisa hitung specified rate. Specified rate itu adalah aggregate rate dikurangi applicable rate di resident country. Jadi resident country tadi mengenakan tarif pajak berapa atas penghasilannya, itu dikurangkan dulu ke 9%. Setelah itu dapat specified rate, ini specified rate ini masih dikurangi dengan withholding tax yang di Indonesia kita kenal dengan PPh pasal 26. Tentu saja PPh pasal 26 setelah menyesuaikan dengan tarif sesuai tax treaty gitu ya. Kalau masih di bawah 9% barulah dikenakan STTR ya, top up tax-nya. STTR top up tax-nya ini nanti langsung saja selisihnya itu dikalikan dengan cover income-nya. Gitu ya. Nah ini kurang lebih simulasinya seperti ini, hampir jelas, hampir sama sih tadi udah kita jelaskan. Misalkan ini ada Eko di luar negeri, ada PTA di Indonesia. PTA membayarkan royalti 20 juta dolar gitu.
lalu atas know-how gitu ya, atas penggunaan know-how. Nah, ternyata negara A, tempat domisili Eko ini mengenakan PPh atas penghasilan know-how ini itu sebesar 2% saja ya. Dan kemudian kita tahu misalkan ketentuan P3B Indonesia dengan negara A itu withholding tax atas know-how itu hanya dikenakan maksimal 5%. Nah, dengan demikian ini memenuhi syarat untuk dikenakan STTR karena lebih kecil dari 9%. Kita bisa hitung specified rate-nya, 9% dikurang 2% sama dengan 7%. Lalu STTR rate-nya adalah 7% dikurangi withholding tax sesuai tax treaty, 5% sama dengan 2%. Nah, ini tinggal dikalikan saja dengan cover income-nya. Ya, cover income-nya berarti yang 20 juta dolar tadi. Dapat 400.000. Ini berarti 1 tahun ini ya. Selama 1 tahun, bukan setiap kali transaksi. Gitu sederhananya simulasinya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di paparan dari BKF ini saya ambil, dikatakan di sana dari 71 tax treaty yang Indonesia punya, itu terdapat 29 P3B yang terdampak STTR nantinya. Nah, setelah saya dalami, saya nggak begitu paham juga bagaimana mereka menghitung 29 P3B ini sebagai yang terdampak dari STTR, karena setelah saya cek sekilas sih, belum begitu mendetail juga, dari 71 tax treaty yang dimiliki Indonesia, itu hanya ada P3B dengan Belanda, Hong Kong, Iran, Kuwait, Qatar, Taipei, dan UAE saja yang masih terdapat tarif lebih rendah dari 9%, yaitu sebesar 5%. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 P3B saja yang tarif P3B-nya lebih rendah dari 9%, yaitu 5%. Yang lain itu udah di atas 9%, minimal 10%, bahkan ada 15%, 12%, atau 20%. Jadi otomatis nggak akan terdampak STTR sebenarnya. Nah, kecuali atas penghasilan service tadi, ya, jasa tadi. Nah, itu yang memang di semua tax treaty ini memang itu dilarang untuk dikenakan pajak di negara sumber kecuali ada BUT, kan begitu ya. Berarti hanya bisa dikenakan di negara residen. Tetapi dengan ketentuan STTR ini, nah, atas penghasilan dari service atau jasa itu dapat dikenakan pajak nanti di negara sumber. Selanjutnya, tadi STTR itu adalah satu bagian dari paket Pilar 2 BEPS Project gitu ya, untuk pengenaan Global Minimum Tax. Nah, paket yang lain atau bagian dari paket ini yang lain adalah ada 3 ini sebenarnya ya. Qualified Domestic Minimum Top Up Tax, kemudian Qualified Income Inclusion Rule, kemudian Qualified Under Tax Profit Rule. Ini tiga-tiganya juga sama untuk mengenakan Global Minimum Tax-nya. Nah, ketentuannya secara sederhananya, secara gampangnya itu bisa dijelaskan seperti ini ya. Ini sebenarnya ibaratnya kalau kita coba lihat, sebenarnya ketiga-tiga role ini, yang QDMTT, Qualified Domestic Minimum Top Up Tax, yang IIR, Income Inclusion Rule, maupun yang UTPR, Under Tax Payment Rule, ini adalah satu rangkaian ya, satu rangkaian untuk memastikan pengenaan global minimum tax gitu ya. Nah, kalau STTR itu mekanismenya adalah dengan mutual consent ya. Mekanisme penerapannya STTR itu adalah consent, di mana kedua negara atau negara-negara yang terlibat itu harus sama-sama setuju ya, mutual consent gitu kan ya. Sama-sama setuju untuk menerapkan, dan itu diimplementasikan dalam penyesuaian tax treaty-nya yang ada, yang sudah ada gitu, atau kalaupun tidak melalui penyesuaian tax treaty yang ada adalah dengan penandatanganan MLI seperti yang sekarang sudah ditempuh gitu ya, dengan multilateral instrumen itu ya, itu lebih mudah. Nah, berbeda dengan mekanisme penerapan STTR yang global minimum tax yang 3 ini, itu bukan mutual consent. Mekanismenya bukan mutual consent ya, tetapi itu bisa unilateral ya. Jadi sepihak saja dapat diterapkan. Nggak perlu ada konsen dari negara counterparty-nya. Ya. Jadi saya sendiri mau mengenakan ketentuan global minimum tax yang 3 ini boleh langsung otomatis, asalkan ketentuan domestik Indonesia sudah ada ya, sampai sekarang kan belum ya. Boleh langsung Indonesia menerapkan tanpa ada konsen dari negara counterpartnya yang lain. Nah,
Cuman modelnya saya perhatikan ini dibuat kayak apa ya? Kayak game teori gitu. Jadi kayak permainan teori, game teori ya Bapak Ibu ya. Siapa yang mau melakukan apa gitu ya? Boleh, dia tidak ada paksaan gitu ya. Jadi tidak ada paksaan di sini harus diterapkan atau enggak. Kalau mau terapkan boleh, kalau enggak juga boleh. Cuman kalau kamu melakukan konsekuensinya nanti apa gitu ya. Kalau tidak melakukan konsekuensinya apa. Dan negara lain juga akan memperhatikan apa yang dilakukan oleh negara lain dan melihat opsi terbaik yang akan dia lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu ini saya perhatikan. Tiga rules dari global minimum tax ini. Jadi mirip seperti game theory, saling berkaitan nantinya. Oke, nah yang pertama kita lihat yang QDMTT ini adalah ketentuan untuk memberikan hak kepada negara sumber mengenakan pajak minimum sampai 15% atas anggota grup MNI yang mempunyai pajak efektif kurang dari 15%. Jadi kalau yang STTR tadi itu dikenakan kepada penghasilan atas penghasilan kotor, gross income gitu ya. Kalau yang global minimum tax yang 3 ini dikenakan atas business income. Jadi sudah penghasilan neto gitu ya. Bedanya di situ ya. Jadi mirip seperti selama ini sebenarnya ini PPh 26 dari bruto kan ya. Yang ini dari PPh neto gitu ya yang global minimum tax ini. Yang 3 ini dari penghasilan neto. Nah, ini yang QDMTT ini dikenakan kalau negara sumber dapat mengenakan pajak sampai dengan 15%, kalau anggota grup MNI yang lain mengenakan pajaknya kurang dari 15%. Jadi ada kayak game teori tadi ya, kita lihat negara lain mengenakan kurang dari 15%, ya udah nggak apa-apa, tapi saya akan kenakan kamu pajak tambahan 15% sampai dengan 15% gitu. Nah, kemudian yang income inclusion rule ini sebaliknya. Kalau tadi yang QDMTT ini adalah negara sumber yang dapat hak pemajakan tambahan, nah income inclusion rule ini adalah negara sumber negara residennya sekarang, di mana perusahaan induknya berada, gitu ya. Nah, perusahaan induknya ini diberi hak top up tax juga apabila ternyata di negara sumber penghasilan yang diterima oleh perusahaan yang berada di negara residen itu ternyata dipajaki dengan tarif kurang dari 15%. Ya, kalau di negara sumber dikenai pajak dengan tarif kurang dari 15%, ya udah nanti di negara residen tempat lokasinya induknya itu akan dapat hak pemajakan tambahan sampai dengan maksimal 15%. Gitu ya. Dan jadi bisa kita lihat ya, sering tarik ulur. Negara sumber boleh mengenakan kalau negara residen kurang dari 15%. Nah, tetapi sebaliknya juga berlaku. Negara residen juga dapat mengenakan pajak tambahan kalau di negara sumber dikenai kurang dari 15%, gitu ya. Jadi kayak game teori. Nah, bagaimana kalau ternyata, dan ini tadi disampaikan ini tidak obligasi ya, tidak wajib ya, tetapi ya sukarela gitu. Kalau mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau negara residen tempat induknya itu ternyata tidak memilih untuk tidak mengenakan IIR ini, maka ada ketentuan UTPR lagi. Ya. Nah, ketentuan UTPR ini membolehkan atau memberikan hak lagi untuk menerapkan pajak tambahan yang tadi tidak dikenakan oleh induknya itu, sekarang dapat dialihkan, akan dikenakan kepada perusahaan-perusahaan lain dalam satu grup yang sama yang berlokasi di negara lain, dimanapun yang ada di seluruh dunia. Ini kita lihat agak apa ya, complicated seperti, tapi nggak tahu lah nanti bagaimana ketentuan pelaksanaannya, apakah ini benar-benar bisa diaplikasikan secara tepat seperti ini. Tapi ya begitulah, game teorinya saling berkaitan seluruh dunia jadinya, seluruh perusahaan anggota grup usaha induk anggota grup MNI di seluruh dunia itu saling berkaitan jadinya, dan artinya otoritas pajak di seluruh dunia juga harus saling bekerja sama dan terutama bagaimana untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan ini. Oke, semua tarifnya maksimal 15%, tentu saja ya, karena global minimum tax ini 15%. Nah, ini ilustrasinya sebenarnya untuk lebih memudahkan ilustrasi pengenaan pilar 2 tadi, global minimum tax tadi ya, yang QDMTT, AER, dan UTPR. Nah, ini yang pertama tadi QDMTT, misalkan ada low tax child entity berlokasi di country C gitu ya. Lalu ada ultimate parent entity-nya di country A gitu misalkan.
Lalu ada misalkan kalau ada intermediate parent entity-nya di country B gitu ya. Jadi ini induknya, ultimate induknya di A, tapi itu masih ada intermediate parent entity-nya di country B yang kemudian dia hold share-nya si low tax child entity di negara C. Misalkan begini ya. Misalkan juga ada child entity lain, perusahaan-perusahaan lain yang merupakan anggota grup MNI ini berlokasi tersebar di berbagai negara lain gitu ya. Nah, misalkan ketentuan QDMTT ini mengatakan bahwa apabila ultimate parent entity itu mengenakan pajak kurang dari 15% atas penghasilan yang diperoleh dari low tax CE, maka country C dapat mengenakan pajak tambahan kepada low tax CE ya. Jadi tentu saja kepada low tax CE yang dapat dikenakan pajak karena inilah wajib pajak yang terdaftar di country C ya, sebesar maksimal 15%. Nah, gitu ya. Jadi kalau ultimate parent entity atau intermediate parent entity sebagai parent entity dari low tax CE mengenakan pajak kurang dari 15%, maka country C berhak untuk mengenakan pajak tambahan sampai maksimal 15%. Oke. Nah, lalu IIR itu yang diberi hak pertama kepada ultimate parent entity-nya ya. Ultimate parent entity-nya pertama kali diberi hak apabila misalkan low tax child entity ini dikenai pajak kurang dari 15% di country C sebagai source country, maka nanti ultimate parent entity ini akan dikenai pajak tambahan. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Amerika ya, kayak Facebook, Google dan seterusnya itu nanti akan kena di sini. Dan memang seperti ini yang tujuan mereka gitu ya. Yang ultimate parent entity ini akan dikenai pajak tambahan di country A ya sebagai resident country sampai dengan maksimal 15%. Nah, bagaimana kalau ultimate parent entity atau country A tidak menerapkan atau tidak memanfaatkan ketentuan IIR ini, maka kesempatan kedua diberikan kepada country B ya, country B sebagai lokasi di mana intermediate parent entity berada gitu ya, berlokasi. Nah, nanti dengan syarat ya ultimate parent entity tidak mengambil haknya gitu ya. Nah, ini yang saya kira agak rumit ya, bagaimana nanti country B tahu dan memastikan bahwa country A tidak mengambil haknya atau tidak gitu ya. Apakah sudah mengambil hak atau tidak itu nggak tahu bagaimana nanti penerapannya. Tapi begitulah. Jadi dengan syarat country A tidak mengambil haknya, maka country B mendapat hak berikutnya gitu ya. Jadi jangan sampai dua-duanya juga ya, harus salah satu saja. Country B mendapat hak berikutnya untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 15%. Nah, berikutnya, bagaimana kalau ternyata baik ultimate parent entity maupun intermediate parent entity tidak mengambil haknya, maka hak berikutnya dan yang terakhir itu diberikan kepada semua anggota grup yang lain yang berada di berbagai negara dimanapun di dunia ini. Nah, ini lebih ribet lagi kalau menurut saya ya, lebih ribet lagi. Bagaimana penerapan, bagaimana menghitungnya nih? Ini nanti diberi hak kepada mereka semua untuk mengenakan pajak tambahan atas penghasilan yang diperoleh dari low tax CE di country C dengan tarif lebih kecil dari 15%, maka nanti negara-negara lokasi anggota grup yang lain di seluruh dunia dapat mengenakan pajak tambahan sampai dengan 15%. Bagaimana cara membaginya? Nah, ini ada formulanya yang ribet lagi nanti ya. Cara membagi hak pemajakan dari negara-negara, kalau ini lebih dari satu negara misalkan gitu ya. Ada nanti dasarnya, ada formulanya. Kita mungkin nggak sempat membahasnya di sini. Oke, gitu kurang lebih ya. Jadi gambaran ini menunjukkan bagaimana satu game teori ya. If you do not tax, I will tax. Nah, gitu kurang lebih. Jadi tidak ada paksaan. Tetapi kalau kita tidak memungut pajak, ya kita yang rugi gitu loh. Kalau kita tidak mengenakan global minimum tax, Indonesia misalkan tidak mengambil kesempatan ini, ya nanti ya kita rugi karena negara lain yang akan mengenakan pajak itu secara global nanti perusahaan multinational enterprise ya sama saja beban pajaknya gitu. Nah, ini apalagi kalau kita kaitkan dengan konteks insentif pajak, nah, ini nanti lebih panjang lagi. Nah, gitu kurang lebih Bapak Ibu, implementasinya sudah berjalan terus di seluruh dunia maupun di ASEAN. Jadi ini tadi sudah kita bahas ya, bahwa dia tidak binding, tidak mandatory, dan tetapi sudah berjalan terus. Jadi negara-negara di dunia yang setidaknya top investor di Indonesia juga sudah mulai menerapkan ini. Jadi kalau Indonesia tidak menerapkan, memang seperti game teori tadi ya Indonesia yang merugi nantinya gitu ya. Nah, secara lini masa implementasinya di Indonesia juga ini disampaikan di sini.
di 2024 tadi sudah penandatanganan MLI STTR ya, dan kemudian disampaikan juga bahwa sedang disusun RPMK untuk pengenaan global minimum tax tadi ya. Di sana akan diatur lebih detail. Tapi nggak tahu lah, kemarin juga ngobrol-ngobrol dengan orang BKF, mereka sendiri bilang sulit untuk menyusun ini karena untuk memahami guidance dari OECD itu juga sangat sulit ya. Itu juga disampaikan oleh para delegasi dari negara-negara lain yang kemarin hadir ya, mereka mengakui semua untuk memahami guidance-nya aja rumitnya minta ampun gitu ya. Nah, kemudian rencananya 2025 nanti akan mulai implementasi AER, jadi nggak sekaligus ya AER-nya dan implementasi QDINTT di 2025, sedangkan UTPR di 2026. STTR juga paling cepat di 2026 tadi. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu, kita bisa lihat ada banyak tantangan yang kelihatan nyata ya, tampak nyata dalam rencana global minimum tax ini, kompleksitinya, lalu bagaimana talent and capacity building, terutama kemudian data collection ya, informasi ini yang paling rumit saya pikir ya, karena dalam sekarang aja untuk transfer pricing untuk TP-Doc itu informasi itu yang paling rumit ya, yang paling sulit untuk didapatkan. Kemudian ini nanti akan menambah beban compliance ya, tentu saja. Reporting juga makin rumit dan tentu akan meningkatkan ketidakpastian pajak di pihak wajib pajak terutama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya terlalu singkat dan kurang jelas. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sofi.